Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk bertalabul ilmi di Masjid Daula Ilmi, dan pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang ayat-ayat dan surah-surah pilihan di dalam Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, secara global Al-Quran secara keseluruhan tentu memiliki keagungan dan keistimewaan, karena memang Al-Quran adalah mukjizat terbesar dari seluruh mukjizat para nabi dan rasul, dan mukjizat yang senantiasa ada sampai hari ini, bahkan sampai mendekati kiamat. Barulah Al-Quran akan diangkat dalam satu malam, sehingga akan hilang dalam tulisan dan hilang dalam dada-dada hafalan-hafalan manusia. Tetapi di sana ada ayat-ayat dan juga surah-surah yang kalau kita amalkan atau kita renungkan pada waktu-waktu tertentu, maka keistimewaannya sangat luar biasa. Baik, tidak memperpanjang mukaddimah. Pertama, Suratun Nisa. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Hakim dalam Mustadraknya, dan hadis ini ala syarti sahihaini, dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan, inna fin nisa'i la khamsa ayatin ma yasurruni bihinna dunya wa ma fiha. Kata beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, sesungguhnya dalam surah An-Nisa ada 5 ayat yang sangat menyenangkan diriku dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Wa qad alimtu annal ulama'a idza marru biha ya'rifunaha. Dan sungguh aku telah mengetahui, sesungguhnya para ulama apabila mereka lewat dengan ayat-ayat yang 5 dalam surah An-Nisa itu, pasti mereka mengetahuinya. Jadi ada 5 ayat dalam surah An-Nisa, menurut Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, lebih menyenangkan dia dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Bayangkan dunia dan seluruh isinya, ikhwan. Tapi 5 surat ini jauh lebih berharga dibandingkan itu semua, kata Abdullah ibn Mas'ud. Apa 5 ayat itu? Pertama, surah An-Nisa ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang telah dilarang kepada kalian, maka kami akan gugurkan dari kalian dosa-dosa kecil kalian, dan kami akan masukkan kalian ke tempat yang mulia alias surga. Ini yang pertama. Yang kedua, surah An-Nisa ayat 40. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudhaifha
wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menzalimi amalan sebesar zarah sekalipun. Jika engkau mengamalkan sebuah kebaikan walaupun sebiji zarah, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya dan Allah akan berikan pahala yang sangat besar kepadanya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, surah An-Nisa ayat 48. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah hanya mengampuni dosa selain itu, maksudnya selain kesyirikan, bagi hamba-hambanya yang dikehendaki. Kemudian yang keempat, surah An-Nisa ayat 64. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahimah. Seandainya mereka ketika melakukan kezaliman terhadap diri mereka sendiri, mereka datang kepadamu wahai Muhammad, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah dan engkau pun meminta ampun untuk mereka, sungguh mereka akan mendapatkan Allah, zat yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Dan yang terakhir, surah An-Nisa ayat 110, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa man ya'mal su'an aw yadlim nafsah thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahimah. Barang siapa yang melakukan amal keburukan atau mendolimi dirinya, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, maka dia akan mendapatkan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Inilah 5 ayat yang kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, aku lebih senang dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Baik, kita jelaskan secara singkat ayat ini. Kenapa Abdullah ibn Mas'ud sangat menyenangi ayat ini, dan dia mengatakan, bahkan para ulama kalau disebutkan surah An-Nisa kemudian disebutkan ayat-ayat ini, pasti mereka mengetahuinya. Yang pertama, surah An-Nisa 31. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang kita ini melakukan al-kabair, dosa besar. Karena setiap dosa itu, baik kecil ataupun besar, ikhwan, pasti tidak akan membawa ketenangan. Saya akan contohkan satu kisah. Dahulu ada orang namanya Yusuf Al-Kufi. Yusuf Al-Kufi ini seorang alim, orang Kufah. Jadi dia berangkat haji ke Mekah. Tiba-tiba kemudian ketika dia sedang tawaf, Yusuf Al-Kufi ini, dia mendapatkan ada orang yang sedang berdoa menangis di hadapan Ka'bah. Tapi doanya aneh. Apa doanya? Allahumma gfirli wa in kuntu ara annaka lan taghfirani. Allahumma gfirli wa in kuntu ara annaka lan taghfirani. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku walaupun aku tahu engkau tidak mungkin mengampuni dosaku, katanya. Seolah-olah tidak yakin Allah itu maha pengampun, kan? Satu sisi dia mengatakan, ya Allah ampuni dosaku, tapi sisi lain dia mengatakan, meskipun aku tahu engkau tidak mungkin mengampuni dosaku, katanya. Jadi Yusuf Al-Kufi ini rahimahullahu ta'ala bertanya kepada orang ini, kenapa engkau berdoa seperti itu? Maka orang ini menceritakan dan mengatakan, dulu aku ini termasuk dalam pasukannya seorang khalifah zalim. Ada yang mengatakan Ja'far Al-Mansur, itu siapa tuh khalifahnya, saya lupa. Tapi yang jelas bahwa dia termasuk dalam prajuritnya khalifah. Satu hari khalifah ini menyerbu sebuah daerah.
Tiba-tiba ketika sampai daerah itu, khalifah menyuruh kami untuk menyerang sebuah masjid. Padahal ketika itu di masjid penuh dengan orang yang sedang salat Jumat. Maka kami disuruh membantai semua orang yang dalam masjid itu. Kami pun membantainya. Mati semua. Tidak cukup sampai di sini, sang khalifah memerintahkan kami untuk menjaras seluruh harta rumah-rumah orang-orang yang ada di kampung itu. Aku pun mulai mendatangi satu rumah. Rupanya dalam rumah itu ada keluarga, seorang suami, istri dan 2 anak. Kuhunuskan pedang dan kuancam mereka agar mereka menyerahkan barang dan harta mereka. Tapi mereka tidak mau menyerahkannya. Maka kupenggal kepala suaminya. Kemudian kupaksa lagi untuk menyerahkan barangnya, tapi tidak mau juga, kupenggal kepala anaknya. Sekarang tinggal anak satunya lagi dan istrinya. Kemudian dia memaksa untuk supaya istrinya itu menyerahkan barangnya, tidak juga diserahkan, dipenggal pula itu kepala anak yang kedua. Dalam satu waktu dia memenggal 3 kepala. Akhirnya karena ketakutan sang istrinya itu, bergegas dia masuk ke dalam kamar, kemudian mengeluarkan baju besi. Baju besi suaminya. Dan baju besi itu mahal. Di zaman itu kan barang berharga baju besi itu. Oh, dengan senangnya kemudian aku pun mengambil baju besi itu. Ketika aku sudah mengambil baju besi itu, rupanya di balik baju besi itu ada sepucuk surat di situ. Maka aku pun kemudian penasaran apalah isinya surat itu. Rupanya isinya surat itu adalah doa yang sangat buruk kepada penguasa yang zalim. Khalifah yang menyuruh dia untuk menyerbu tempat itu. Sampai dikatakan wailun liqadil ardi qabla an yaqdiya qadis samad. Celaka bagi qadhi, maksudnya pemutus, penguasa yang ada di bumi yang sudah memutuskan sebelum Allah putuskan sebelumnya. Kemudian di situ juga banyak kata-kata. Maka dia pun kemudian menyesal, diserahkan baju besinya, kemudian dia keluar dari pasukan, dan selama dia hidup dia tidak pernah tenang hidupnya. Sampai akhirnya dia pun satu waktu ingin bertobat kepada Allah Azza wa Jalla karena tidak pernah mengalami ketenangan. Sampailah dia berjalan kaki dari kampungnya sampai ke Mekah, hanya ingin berdoa di hadapan Ka'bah. Dan dia pun mengatakan, Allahumma gfirli wa in kuntu ara annaka lan taghfirani. Ya Allah, ampuni aku walaupun aku mengetahui pasti kau tidak mungkin mengampuni dosaku, katanya. Lihat dari sini menunjukkan bahwa perbuatan dosa apapun, apalagi pembunuhan, itu tidak akan membuahkan ketenangan. Maka jauhi perbuatan dosa besar. Ini istimbat dari ayat ke-31. Kemudian yang kedua, ayat surah An-Nisa 40-nya. Innallaha la yadlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanah yudhaifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Ayat ini bicara soal amal saleh. Bahwa sekecil apapun amal saleh yang kita lakukan, mungkin di mata manusia amal itu remeh, tapi di mata Allah tidak ada yang remeh. Sekecil apapun amal yang dianggap remeh oleh kita manusia, di mata Allah amalan itu besar. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan remehkan sekecil apapun kebaikan, kata Nabi, walaupun hanya melempar senyummu kepada saudara. Artinya bahwa terkadang kita ini meremehkan amalan-amalan kecil karena pikirnya itu tidak ada pahala besar. Seperti umpamanya antum jalan dari masjid ke rumah atau dari rumah ke masjid. Mungkin di tengah jalan ada paku, ada beling, ada batu, ada apa yang sekiranya orang lewat itu membahayakan. Padahal kan kita bisa turun, kita ambil, kita sisihkan kan? Makanya ada seorang ulamanya namanya Rabi ibn Haytham. Rabi ibn Haytham itu disebutkan Imam Zahabi,
itu tidak pernah meninggalkan takbiratul ihram selama 40 tahun. Rabi ibn Khaytham ini bahkan meninggalnya pun ketika sholat. Tapi yang ingin saya katakan bahwa dalam biografinya Rabi ibn Khaytham ini, jadi dia kalau dari rumah ke masjid ini selalu pandangannya menuju jalan. Jadi apapun benda-benda yang ada di jalan yang kiranya itu mengganggu pengguna jalan, langsung diambil, disisihkan ke pinggir jalan. Dan dia pun mengatakan, ya Rabb, kalau memang ini ada pahalanya, maka kukirimkan, kuhadiahkan pahala ini kepada orang tuaku yang sudah meninggal. Lihat ulama, dia tidak pernah meremehkan sekecil apapun kebaikan. Makanya ingat satu kisah yang pernah saya ceritakan, kisah seorang wanita salihah namanya Zubaidah. Zubaidah ini dia kan istri daripada Harun ar-Rasyid. Jadi Khalifah Harun ar-Rasyid itu punya istri namanya Zubaidah. Satu hari Zubaidah ini bersama suaminya, bersama Khalifah, berangkat haji ke Mekah, dari Basrah ke Mekah. Ingat, jemaah haji di zaman itu kan beda dengan jemaah haji di zaman sekarang. Walaupun sekarang kita juga banyak jemaah haji yang meninggal kan. Saya membaca bahwa sebab meninggalnya itu karena cuaca yang cukup panas. Makanya kita lihat di media itu tawaf saja sekarang pakai payung. Lihatlah antum, lihat hari ini YouTube itu yang lagi tawaf itu, tawaf wada, semua pakai payung. Karena memang cuaca panas luar biasa. Dan itu di antara sebab terbanyak meninggalnya jemaah haji hari ini. Ini hari ini yang kerajaan Saudi sudah berbagai macam upaya menyediakan fasilitas yang luar biasa untuk menekan kematian kan. Tapi di zaman Harun ar-Rasyid, Anda tidak bisa bayangkan itu. Di zaman itu tidak ada pesawat, di zaman itu tidak ada bus, di zaman itu jalan pun masih rusak, masih penuh dengan batu, kerikil dan begitu seterusnya kan. Tentu tingkat kematian lebih banyak lagi. Dan sama kematiannya karena cuaca yang ekstrim yang sangat panas, ditambah-tambah di zaman itu susah untuk mencari minum karena gak ada air minum. Kalau sekarang kan alhamdulillah kan gitu ya. Antum yang pernah umroh di mana-mana ada air Zam-Zam. Tapi di zaman itu makanya banyak jemaah haji yang meninggal karena kehausan. Jadi Zubaidah ini ngobrol sama suaminya Khalifah Harun ar-Rasyid ini dan mengatakan, bagaimana kalau seandainya seluruh hartaku, kata dia, aku infakkan untuk jemaah haji. Kata suaminya, bagaimana caranya? Aku ingin membuat mata-mata air yang terbentang dari Mina sampai ke Arafah, supaya jemaah haji tidak mati karena kehausan. Maka dibuatlah mata-mata air, dan mata-mata airnya masih ada sampai sekarang. Kalau orang Arab antum tanya tentang Ainu Zubaidah, mata airnya Zubaidah, mereka tahu. Padahal sudah dari zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Jadi situ sekarang, situ sejarah, namanya Ainu Zubaidah, mata airnya Zubaidah. Telah dikisahkan oleh para ulama, Zubaidah ini sebelum meninggal, dia bermimpi dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya. Kemudian dikatakan kepada Zubaidah, ma fa'alallahu biki ya Zubaidah. Apa yang Allah lakukan kepadamu wahai Zubaidah? Maka Zubaidah mengatakan, ghafara li rabbi. Allah telah mengampuni dosa-dosaku. Kemudian dikatakan kepada Zubaidah, abi ainin amiltiha ya Zubaidah. Apa gara-gara mata air yang kau bangun di mana-mana sehingga banyak jemaah haji yang terselamatkan jiwanya gara-gara mereka sudah tidak kehausan lagi? Apakah sebab itu Allah mengampuni dosamu? Kata Zubaidah, al-ainu wa mal-ain. Apalah mata air itu, katanya. Coba bayangkan, apalah mata air itu? Bukan itu, katanya. Padahal dia sudah menghabiskan kalau uang sekarang ini miliaran untuk membangun mata-mata air itu. Tapi kata Zubaidah, bukan itu, katanya, yang menjadikan Allah ampuni dosa-dosaku itu. Lalu dikatakan kepada Zubaidah, apa yang menjadikan Allah mengampuni dosamu? Maka Zubaidah mengatakan, ghafara li rabbi
bi rak'ataini uhafidhu alaihima fi jawfin minal laili. Allah mengampuni gua gara-gara aku senantiasa menjaga 2 rakaat salat tengah malam yang aku jaga sampai kematianku. Coba perhatikan di sini. Zubaidah memiliki 2 amal soleh. Yang satu besar dan tidak bisa dilakukan kecuali orang kaya. Menyumbang miliaran untuk membuat mata air kan tidak bisa dilakukan kecuali orang yang punya uang kan, orang-orang kaya. Dan yang kedua 2 rakaat salat, dan itu bisa dilakukan siapa saja. Tidak mesti orang kaya 2 rakaat salat itu melakukannya, orang miskin pun bisa. Tapi mana yang Allah terima dari kedua amal salat itu coba? Rupanya Allah menerima 2 rakaat itu pula yang menjadikan Zubaidah diampuni dosanya. Terkadang amal kecil itu pula yang menjadikan jalan kita ke sorga, dan terkadang amal besar itu pula yang tidak menjadikan kita menuju jalan ke sorga. Maka jangan remehkan sekecil apapun amal soleh. Ini kandungan dari surah An-Nisa ayat 40. Kemudian An-Nisa ayat 48-nya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya, dosa syirik. Tapi Allah akan mengampuni dosa selain itu, selain syirik, bagi orang yang dikehendakinya. Ayat ketiga An-Nisa 48 ini menjelaskan kepada kita tentang dosa yang paling besar di dunia, kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau kesyirikannya itu tingkatnya sampai syirkul akbar. Kalau anda melakukan kesyirikan dan tingkatnya sampai syirkul akbar, syirik besar, pertama, kita dikeluarkan dari Islam. Yang kedua, kita dicap dengan kekafiran. Yang ketiga, digugurkan seluruh amal kita. Yang keempat, diwafatkan dengan su'ul khatimah. Yang kelima, dimasukkan ke dalam neraka. Yang keenam, dikekalkan di dalamnya. Dan yang terakhir, diazab sepedih-pedihnya di neraka. Itulah konsekuensi orang yang melakukan syirkul akbar tuh. Dan hari ini syirkul akbar itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat Islam. Orang datang ke dukun, percaya kepada tangkal, percaya kepada jimat, percaya kepada keleni, khurafat, datang ke kuburan, meminta-minta, dan begitu seterusnya. Yang melakukan bukan orang-orang di luar Islam, justru orang yang setiap hari selepas solat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kadang-kadang 100 kali dia ucapkan, tapi tidak paham maknanya. Dia mengucapkan la ilaha illallah, sisi lain dia datang ke kuburan meminta-minta pula di situ atas nama ziarah para wali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengancam kepada siapapun pelaku dosa kesyirikan. Jangan lagi cerita dosa syirik besar, ikhwan. Syirik kecil saja itu dosanya jauh lebih besar dibandingkan dosa-dosa besar. Jangan cerita syirik besar ya, syirik kecil. Kalau kita terjerumus kepada syirik kecil, itu dosa syirik kecil itu lebih besar dibandingkan dosa membunuh, dibandingkan dosa berzina, dibandingkan dosa riba, dibandingkan dosa dusta, dan yang semacamnya dari dosa-dosa besar. Dan terkadang syirik kecil itu menempel pada badan kita itu seperti semut hitam yang berjalan di batu licin yang sangat hitam dan berada di tengah kegelapan malam. Kira-kira nampak ada tuh semutnya tuh. Dah hitam semutnya, berjalan di batu hitam tengah malam pula. Cemana cara nengok semutnya tuh? Tapi itulah kata Nabi, bahwa syirik itu terkadang akhfa min dabibin namli, lebih halus dibandingkan semut hitam yang merayap di batu hitam di tengah malam. Tahu-tahu nempel saja di badan kita ini. Itulah yang disebut apa? Riya. Tahu-tahu ingin dipuji orang, ingin didengar orang, ingin dibicarakan orang, dan begitu seterusnya. Dan itulah yang banyak menggugurkan amal kita.
Karena sekarang ini dunia sudah dunia ria kan. Kemana-mana bawa handphone masalahnya. Dikit-dikit selfie gitu kan. Makan aja selfie sama ikan asin. Ya. Nanti umroh atau haji isinya itu penuh dia semua. Mulai dari berangkat sampai pulang. Sampai full memorinya tuh gak bisa lagi di. Iya kalau hanya untuk simpanan pribadi kan. Di-share ke sana kemari kan. Apa maksudnya coba? Makanya saya pernah melihat satu video itu Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili ketika dia menjelaskan tentang kelakuan jemaah haji Indonesia itu. Mau lempar, tunggu dulu, foto dulu katanya. Subhanallah, subhanallah. Belum lagi yang aneh-aneh pula. Saya lihat di video itu ada payung dilempar, ada sendal dilempar, ada tongkat dibuat bedil-bedilan, dodor gitu. Ya Allah, ini gimana? Apa nggak ada manasik kayak gitu tuh? Coba, kok aneh gitu ya? Makanya sering saya, kalau boleh kita kasih masukan kepada pemerintah itu. Kalau soal manajemen, keuangan, oke lah, mungkin sudah rapi kan, karena memang setiap tahun pemerintah kita memberangkatkan jemaah haji. Tapi yang kurang oleh pemerintah kita ini soal ilmu manasik. Kadang-kadang orang jemaah haji itu kurang ilmu, sehingga aneh-aneh kelakuannya di sana kan begitu. Ya walaupun kita berharap bahwa mereka sudah menghabiskan biaya, tenaga, waktu dan begitu seterusnya, berharap supaya mereka hajinya mabrur, sehingga mendapatkan balasan al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Haji yang baik tidak ada balasan kecuali surga, pulang seperti anak yang baru dilahirkan, tidak punya dosa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat An-Nisa 46 ini bicara soal dosa yang paling besar, dosa kesyirikan. Kemudian yang An-Nisa ayat 64-nya bicara soal luasnya rahmat Allah. Karena di sini di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan la wajadullaha tawwaba rahimah. Kalau mereka meminta ampun kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan Allah itu zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Menunjukkan apa? Ampunan Allah itu luas. Walaupun dosa kita ini sampai membumbung ke langit, anggaplah kita terjerumus kepada dosa yang paling besar apa? Kesyirikan. Anggaplah kita melakukan kesyirikan. Tapi kalau kita bertobat dari kesyirikan, sebelum meninggal datang kepada Allah meminta agar dosa-dosa diampuni, maka tidak ada dosa yang tidak akan diampuni. Semua dosa diampuni. Kata Abu Hurairah, maukah kutunjukkan kepada kalian seorang laki-laki yang tidak pernah sujud walaupun satu kali, tapi mati masuk surga paling tinggi gitu. Sahabat heran, mana ada Abu Hurairah, yang benar aja kau ngomong katanya. Mana ada orang yang tidak pernah sujud, sekali mati masuk surga pula, surganya paling tinggi pula. Kata Abu Hurairah, ada. Kemudian Abu Hurairah menyebut satu nama seorang sahabat Nabi SAW, namanya Usairim. Usairim, kata Abu Hurairah. Ada apa dengan Usairim ini? Jadi ketika Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an, utusan delegasi dakwah Rasul, disuruh oleh Rasul untuk berdakwah ke Madinah, dua pembesar Madinah, Khazraj dan Aus itu, Sa'd bin Ubadah dan Sa'd bin Rabi, dua-duanya masuk Islam. Lah Sa'd bin Rabi ini untuk Sa'd bin Mu'adz, penguasa Aus. Ketika dia sudah masuk Islam, dia mengancam rakyatnya dan mengatakan kepada suku Aus, kalian harus masuk Islam. Kalau tidak, jangan satu atap denganku. Subhanallah, dakwahnya Sa'd ini berhasil, satu kampung masuk Islam, satu Aus masuk Islam. Makanya ketika meninggalnya Sa'd ini, apa kata Rasul? Harus Allah bergegar, 70.000 malaikat turun menemani jenazahnya. Lah Sa'd ini berhasil mengislamkan seluruh kabilah Aus kecuali satu orang tak mau masuk Islam, namanya Usairim. Nah, kisahnya di sini. Ketika perang Uhud, kan kabilah Aus ini hampir semua terlibat dalam peperangan itu.
di belakang tentara Nabi SAW, karena Uhud ini Nabi yang mimpin langsung walaupun terjadi kekalahan. Jadi Usairim ini ingin terlibat perang, bukan karena dia Islam, dia masih musyrik. Tapi kan namanya orang Arab itu kan fanatik, kabilah itu kan kuatnya, Qabili. Jadi ketika kabilahnya berperang, dia ingin ikut membela kabilahnya, bukan karena masuk Islam, dia kan masih musyrik gitu ya. Ketika Rasul melihat Usairim dalam barisan perang, dipanggil sama Rasul, ngapain kau ikut perang? Katanya. Dia mengatakan, aku ingin membela saudara-saudaraku, katanya. Oh, tidak bisa, kata Nabi. Kau tidak bisa perang, kau masih musyrik. Tapi Usairim nekat dan mengatakan, tidak, saya ingin perang. Kata Rasul, tidak boleh. Maka Usairim mengatakan, kalau begitu, apa syaratnya agar aku bisa masuk perang? Kata Rasul, ucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Katakan bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah. Baru boleh kau masuk dalam peperangan itu. Karena dia ingin membela kabilahnya, akhirnya dia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Masuk dalam peperangan, dia pun mati syahid di situ. Kata Rasul, aku melihat Usairim di sorga. Kata Abu Hurairah, itulah orang yang tidak pernah sujud 1 kali, sekali meninggal langsung masuk sorga. Itulah Usairim gitu. Ya, kan enak tuh. Seumur hidup dia melakukan dosa gitu ya. Masuk Islam, mati syahid, langsung masuk sorga. Sama dengan tukang sihirnya Firaun. Pagi menjadi tukang sihir yang jahat, di sore hari mereka menjadi para syuhada yang baik. Artinya bahwa rahmat Allah itu luas. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita menghadap kepada Allah minta ampun, itu pasti diampuni, itu maksudnya. Ini surah An-Nisa yang ke-64. Kemudian yang terakhir, yang An-Nisa 110-nya, wa man ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahim. Pada surah An-Nisa ayat 10 ini menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak istighfar. Kalau kita melakukan dosa, sekecil apapun atau sebesar apapun dosa, segera istighfar. Karena istighfar itu i'lanu taubah. Kita mengiklankan taubat. Dan mana istighfar itu, ya Allah, tutupilah aibku di dunia. Dan jangan kau azab perbuatan dosaku di dunia kelak di akhirat. Itulah mana istighfar. Intinya bahwa kalau kita globalkan nih 5 ayat ini. Pertama tentu bicara soal tauhid, dan tauhid itu miftahul jannah. Dia kunci daripada sorga, dan sorga itu kenikmatannya tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, terlintas di otak manusia pun tidak bisa. Lah ketika tauhid itu kunci sorga, syirik pula menjadi kunci neraka. Lah tidak mungkin orang masuk ke dalam sorga kecuali apa? Kecuali mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah, kemudian memperbanyak amal saleh. Dan sekecil apapun amal saleh jangan pernah diremehkan. Ingat ikhwan, sekaya apapun manusia di dunia ini, dunia pasti akan meninggalkannya, atau kita yang akan meninggalkan dunia. Cuma 2 dunia itu. Ima dunia meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan dunia. Lihat kita, di mata kita bagaimana tragedi tsunami Aceh, gempa Lombok, gempa Jogja, dan musibah-musibah lainnya di negeri kita itu. Dalam hitungan detik bukan menit, rumah yang megah itu bisa roboh. Kendaraan-kendaraan yang mewah itu terpelanting entah kemana, keseret banjir, entah terkena runtuhan sehingga tidak bisa dipakai lagi. Ya, karena dunia itu terkadang meninggalkan kita, dalam waktu sekejap saja meninggalkan kita. Atau boleh jadi mungkin rumahnya masih ada, kendaraannya masih ada depan rumah, kitanya pula yang mati. Berarti kita yang meninggalkan dunia kan? Artinya bahwa dunia bisa meninggalkan kita atau kita meninggalkan dunia, tapi amal soleh tidak akan pernah meninggalkan pelakunya. Amal soleh itu pasti akan dibawa mati. Maka
perbanyak amal saleh. Lah yang bisa menggugurkan amal saleh itu adalah banyaknya melakukan dosa besar. Maka hindari dosa besar itu. Dan kalau seandainya kita terjerumus kepada dosa besar, jangan putus asa. Dan teruslah beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, inilah kunci kebahagiaan manusia ada di 5 ayat ini. Kalau seandainya kita mentauhidkan Allah, kemudian memperbanyak amal saleh, kemudian menjauhi kesyirikan, menjauhi dosa besar, jangan putus asa dari rahmat dan terus beristighfar meminta ampun kepada Allah, bahagia hidup kita fid dunya wal akhirah. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, 5 ayat surah An-Nisa ini lebih aku sukai dibandingkan dunia dan isinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini surat yang pertama, surah An-Nisa. Kemudian yang kedua, surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini secara umum banyak keistimewaan yang luar biasa. Karena orang yang membaca surat ini dalam rumah itu bisa membuat setan lari. Dalam hadis yang lemah 3 hari dia lari. Setelah 3 hari datang lagi. Makanya disunahkan setiap 3 hari sekali menghatamkan surah Al-Baqarah di rumah. Karena itu yang mengusir setan. Tapi dalam rangkaian surah Al-Baqarah itu ada ayat-ayat yang luar biasa. Seperti apa? Pertama ayat kursi, yang merupakan seagung-agungnya ayat dalam Quran. Dan siapapun yang berusaha untuk mengamalkan ayat kursi ini, dibaca selepas sholat, dibaca sebelum tidur gitu ya, dibaca saat kita sedang ketakutan dari gangguan syaitan, dan juga dibaca untuk perlindungan diri ketika kita di dalam rumah dan begitu seterusnya. Itu keajaibannya luar biasa ayat kursi itu. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda tentang ayat kursi ini, "Idza awaita ila firasyik," kalau engkau menuju pembaringan, faqra ayat al-kursi, bacalah ayat kursi. Min awwaliha hatta takhtimul ayata Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Engkau baca dari awal sampai akhir ayat, dari mulai la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir ayat. Apa kata Rasul? Lan yazala alaika minallahi hafidhun wala yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha. Maka apabila kita tidur dan sebelumnya kita membaca ayat kursi, maka selama tidur itu Allah akan menjaga kita, dan tidak ada setan satupun yang akan mendekati kita. Jangan salah ikhwan, orang ketika tidur itu setan kan di mana-mana kan. Kadang-kadang setan itu menjadikan tempat tidurnya di mana? Di lubang hidung, khaisam, di lubang hidung. Kemudian kalau seandainya di malam hari sudah mendekati waktu subuh, maka setan di lubang hidung akan keluar, dikencingi pula telinga kita ini, supaya kita tidak mendengar azan kan? Bayangkan tiap hari kalau orang yang tidak sholat subuh itu dikencingi setan. Kalau kita yang kencingi telinga kita marah. Coba antum saya kencingi telinganya, apa nggak marah tuh? Nggak mau ngaji lagi di sini, kurang ajar Ustaz. Tapi hari-hari ada orang dikencingi setan, nyantai saja dia. Coba bayangkan. Ada yang mengatakan kencingnya setan itu hakiki, kata ulama. Ya betul-betul dikencingi. Ada yang mengatakan kinayah, maksudnya telinganya disumpel sehingga dia susah mendapatkan hidayah, sehingga nasihat apapun akan dipental dia, tidak mungkin masuk ke telinganya. Bahkan setan itu akan mengikat tengkuk kita tuh. Yaqidu syaitan fi qafiyati ahadikum idza huwa nam thalatha uqadin, kata Rasul. Setan itu akan datang kepada orang yang akan tidur, kemudian tidur,
maka setan akan mengikat di tengkuk orang yang sedang tidur itu 3 ikatan. Satu ikatan dia membaca mantra lailun tawil farqud, tidur malam masih panjang, padahal sudah dekat subuh tuh ya, mantranya kayak gitu. Kemudian diikat lagi satu ikatan, mantranya sama, lailatun tawilah farqud, malam masih panjang, tidur saja, padahal sudah qomat subuh tuh. Kemudian setan diikat lagi itu, tetap saja setan mengatakan lailatun tawilah farqud, malam masih panjang, padahal sudah jam 9. Setan nih. Makanya kata Nabi SAW, kalau dia terbangun sebelum subuh, kemudian dia membaca alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, berzikir kepada Allah, maka hilang satu ikatan. Kalau dia berwudu, hilang 2 ikatan. Kalau dia salat, hilang 3 ikatan dan menjadi orang yang paling bahagia di pagi hari. Hidupnya akan tertata rapi, dia tahu kemana harus melangkah, dan dia menjadi orang yang paling semangat dalam hidupnya. Tapi kalau seandainya ikatan itu tidak terlepas sama sekali, maka akan banyak masalah yang datang kepadanya yang dia tidak tahu masalah itu datang dari mana. Tahu banyak masalah saja. Makanya kenapa kemudian kita meminta kepada Allah itu dengan membaca ayat kursi supaya jangan tidur kita diganggu, entah lewat mimpi-mimpi buruk, kan kita tidak tahu. Karena mimpi buruk itu dari setan kan itu. Ya, jangankan mimpi buruk yang serem-serem, melakukan hubungan suami istri dalam mimpi saja dari setan. Pamannya antum mimpi berhubungan intim, tapi bukan dengan istri, kan tidak mungkin. Biasanya kalau dimimpikan mimpi berhubungan dalam tidur itu pasti dengan istri tetangga tuh. Bukan istrinya kan? Itu pengalaman tuh yang ketawa tuh. Gitu. Itu dari setan itu. Makanya tidak ada satupun nabi yang mimpi basah. Tidak ada. Tidak ada satupun nabi yang mimpi basah. Kenapa? Karena mimpi basah itu dari setan. Kalau kita mimpi basah kemudian terbangun langsung ta'awud 3 kali, ludah ke kiri 3 kali, itu dari setan. Ya. Makanya kenapa ayat kursi ini kalau dibaca, kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca ayat kursi ini sebelum tidur, kata Nabi SAW, lan yazala alaika minallahi hafidhun wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha. Setan akan menjaga dia, Allah akan menjaga dia dan setan tidak mungkin mendekatinya sampai datang waktu subuh. Bahkan lebih ajaib daripada itu, kalau antum dawamkan baca ayat kursi setelah sholat, maka itu luar biasa keutamaannya. Kata Nabi SAW, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illal mautu. Siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai solat wajib, jadikan itu wirid kita selepas solat wajib, maka tidak ada yang bisa mencegah dia masuk sorga kecuali kematian. Arti antara kita dengan sorga itu terhalang kematian. Kalau mati masuk sorga gitu maksudnya. Ini kan luar biasa, mendawamkan ayat kursi setiap selepas solat itu. Sampai Rasul mengatakan lam yamna'hu min dukhulil jannati ilal maut. Tidak ada yang mencegah dia masuk sorga kecuali kematian. Luar biasa gitu. Bahkan lebih daripada itu, ayat kursi bisa dijadikan untuk ruqyah juga. Ya, untuk ruqyah kita bacakan kepada saudara kita, anak kita yang sedang kesurupan. Baca ayat kursi. Ya. Kemudian juga di dalam surah Al-Baqarah juga yang kedua ada namanya akhir khawatim suratil Baqarah. Ada ayat-ayat akhir-akhir daripada surah Al-Baqarah, amanah Rasul bima unzila ilaihi, itu amanah, dimulai dari amanah Rasul itu namanya surah khawatim suratul Baqarah namanya. Dan khawatim suratul Al-Baqarah ini diturunkan kepada Nabi SAW bersamaan dengan syariat salat. Jadi ketika Rasul Isra Mi'raj dipanggil oleh Allah ke Sidratil Muntaha, maka Rasul mendapatkan 2 syariat. Pertama, perintah salat dari 50 waktu menjadi 5 waktu, dan yang kedua khawatim suratil Baqarah.
akhir-akhir daripada surah Al-Baqarah itu. Amanar Rasul bima unzila itu. Apa keutamaannya? Dua ayat akhir daripada surah Al-Baqarah ini. Pertama, kifayatul lil muslim fi lailati. Bisa menjaga seorang muslim di malam hari. Kata Nabi SAW, man qara'al ayataini min akhir suratil Baqarati fi lailihi kafatahu. Ya. Barang siapa yang membaca dua ayat di akhir surah Al-Baqarah di malam hari, maka Allah akan mencukupkan kepadanya. Sebagian ahli hadis ketika memberikan syarah dalam kalimat kafatahu, maksudnya kafatahu min kulli makruh. Dia akan dijauhkan dari setiap hal-hal yang buruk yang datang kepadanya. Jadi malam itu terjaga, betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa dua ayat akhir daripada surah Al-Baqarah ini, kalau seandainya kita berusaha untuk memahaminya dan suka membacanya, maka kita telah mendapatkan pembendaharaan yang berada di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul yang mengatakan innallaha khatama suratal baqarati bi ayataini a'tanihima min kanzihi alladhi tahtal arsy. Sungguhnya Allah mengakhiri surah Al-Baqarah itu dengan dua ayat yang Allah berikan keduanya kepada Rasul, yang keduanya merupakan pembendaharaan yang terletak di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, karena dua ayat akhir surah Al-Baqarah ini terkandung di dalamnya doa kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Di sini ada kalimat apa? Fa'fu 'anna wa'fu 'anna waghfir lana. Maafkan aku, ampuni dosaku. Ada doa terkandung kebaikan dunia dan akhirat gitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kita membaca akhir daripada surah Al-Baqarah setelah itu kita berdoa kecuali doa-doa kita akan mustajab. Ini juga bagian daripada surah Al-Baqarah. Lah surah Al-Baqarah yang sendiri itu adalah surat yang luar biasa. Yang Nabi SAW mengatakan barang siapa yang mengambilnya maka dia akan mendapatkan berkah. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia akan mendapatkan kerugian. Dan tidak ada satupun tukang-tukang sihir ataupun syaitan bisa menyakiti orang yang suka membaca surah Al-Baqarah itu. Sampai saya pernah melihat tayangan YouTube Syekh Utsman Al-Khamis. Jadi Syekh Utsman Al-Khamis itu bercerita, ya dia pun ceritanya dari muridnya juga, tentang ada orang yang hendak menyihir seorang wanita karena tidak sukanya, dia pengen menyihir wanita itu. Datang dia ke dukun yang paling sakti, kata beliau ini. Setelah kemudian deal-dealan harga, cocok kan gitu. Akhirnya mulailah dia melakukan praktik perdukunan, tapi tidak mempan. Wanita itu tidak bisa disihir. Akhirnya dengan malu-malu dukun ini mengatakan, aku tidak sanggup, aku kembalikan danamu. Tapi aku punya guru katanya. Dia lebih sakti lagi. Ini dukun sana masih jujur. Dukun di Timur Tengah masih jujur. Kalau tidak sanggup dikasihkan kawannya. Kalau dukun Batam ini enggak akan dikasihkan kawannya. Bisa Pak? Bisa. Bisa, semua bisa. Kalau nggak berhasil kabur dia. Bawa duitnya. Penipu. Akhirnya datanglah ke dukun yang kedua, disihir lagi dengan harga yang fantastis, lebih mahal lagi, tidak mempan lagi, malu dia. Akhirnya dananya dikembalikan, tapi dia mengatakan aku punya guru lebih sakti daripada saya. Ini adalah dukun ketiga, tapi biayanya mahal, nggak apa-apa. Datanglah ke dukun yang ketiga. Oleh dukun yang ketiga disihir lagi wanita itu, tidak mempan juga.
Barulah dukun yang ketiga yang katanya paling sakti itu, dia menceritakan kenapa wanita itu tidak bisa disihir. Dia menceritakan rahasianya, karena wanita itu setiap malam membaca surah Al-Baqarah katanya. Dia tidak bisa disihir. Kisah ini saya dapatkan dari Syekh Al-Uthman Al-Khamis hafizahullah ta'ala, dan dia pun mendengar dari muridnya begitu ya. Tapi walaupun tidak ada kisah seperti ini, kisah nyata seperti ini, kita yakin bahwa surah Al-Baqarah itu adalah surah yang sangat agung sekali, yang Nabi SAW katakan yang mengambilnya dapat berkah, yang meninggalkannya kerugian, dan tidak ada satupun setan dan tukang sihir mampu mendekati para pembacanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebenarnya masih banyak lagi ayat-ayat dan surat-surat pilihan. InsyaAllah kita lanjutkan minggu depan. Sudah malam, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.